Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang peluang. Materi awal yang kita pelajari sekarang adalah kaidah pencacaan dari perkalian dan penjumlahan. Kita coba mulai dengan contoh soal. Misalnya saya punya angka 2, 3, 4, 5. Bilangan 2, 3, 4, 5 ini akan kita masukkan ke dalam 4 kotak. Nah, ada berapa banyak kemungkinan bilangan ini kita masukkan ke sini, 4 kotak ini, kalau misalnya bilangan itu boleh diulang. Contoh boleh diulang gini. Saya bisa masukkan angka 2, 2, 2, 2. Boleh angka 3, 3, 3, 3. Itu namanya bilangan boleh berulang. Nah, kalau seperti itu, maka kira-kira ada berapa kemungkinan dari 4 angka ini bisa kita buat sebuah bilangan dengan 4 angka, bisa kita masukkan ke sini. Maka kotak yang pertama, karena ada 4 bilangan, maka ada kemungkinan ini boleh diisi 2, boleh diisi 3, boleh diisi 4, dan boleh diisi 5. Maka ada 4 bilangan yang bisa kita masukkan, atau ada 4 angka yang bisa kita masukkan. Kotak yang kedua, karena bilangan itu boleh berulang, maka dia juga boleh 4 angka. Karena angka 2-nya boleh masuk, angka 3-nya boleh masuk, angka 4-nya boleh masuk, angka 5-nya juga boleh masuk. Bagaimana dengan kotak yang ketiga? Sama, ini boleh diisi dengan 4 bilangan juga. Bagaimana dengan kotak keempat? Sama, boleh diisi dengan 4 bilangan. Sehingga dari sini ada berapa banyak bilangan yang dibentuk dari 4 angka ini? Maka dia sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Sama dengan berapa? 4 kali 4, ini 16. Ini 16, 16 kali 16, berapa ya? 9, 6, 1, 6, 5, 2, 5, 6. Sehingga ada 256. Nah sekarang yang kedua, ini kalau berulang. Yang kedua, kalau tidak boleh berulang bagaimana? Tidak boleh berulang. Artinya kalau tidak boleh berulang, ini saya masukkan 4 kotak. Saya buat 4 kotak di sini. Nah, artinya kalau 2 sudah dimasukkan di sini, maka di sini tidak boleh ada 2. Kalau misalnya 3 sudah kita masukkan di sini tidak boleh ada 3. Kalau 4 kita masukkan di sini, maka tidak boleh di sini ada 4. Itu namanya bilangan tidak boleh berulang. Maka kotak yang pertama ini boleh diisi 2, boleh diisi 3, boleh diisi 4, dan boleh diisi 5. Maka ada 4 bilangan yang boleh dimasukkan ke sini, atau ada 4 angka yang boleh dimasukkan ke kotak yang pertama. Bagaimana dengan kotak yang kedua? Karena sudah ada 1 angka dimasukkan di kotak yang pertama, maka tinggal berapa bilangan? Tinggal 3 angka. Tinggal 3 angka yang boleh masuk di sini. Maka ini boleh 3 angka yang boleh masuk. Bagaimana dengan kotak yang ketiga? Karena kotak yang pertama sudah terisi, kotak kedua sudah terisi, angkanya di sini hanya ada 4, maka ini sudah dimasukkan di sini tinggal 3, dimasukkan di sini tinggal 2, maka yang ini hanya ada 2 kemungkinan, maka dia ada 2 angka yang boleh masuk di sini. Bagaimana dengan kotak terakhir? Kotak terakhir hanya tinggal 1 angka, ya tinggal 1. Maka banyak kemungkinan yang bisa dibuat, banyak bilangan yang bisa dibuat dari 4 angka ini. Kalau bilangan itu tidak boleh berulang, itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga dia sama dengan berapa? 24. Ini perbedaan kalau bilangan itu boleh berulang dan tidak boleh berulang. Ini contoh. Contoh yang kedua, misalnya Adel punya 3 baju. Adel punya 3 baju.
kemudian ada 4 rok di situ. Misalnya 3 baju, misalnya baju putih, kemudian baju merah, kemudian baju hijau, kemudian celananya hitam, kemudian celananya warna pink, kemudian celana warna apalagi orange, kemudian celana warna abu-abu. Maka ada berapa banyak kemungkinan baju yang kombinasi baju dan rok yang dipakai oleh Adele. Maka caranya kamu lihat, Adele bisa pakai putih, bajunya putih, kemudian roknya hitam. Adele juga bisa putih, ini putih bisa dikombinasi dengan hitam, bisa dikombinasi dengan pink, bisa dikombinasi dengan orange, bisa dikombinasi dengan abu-abu, dan seterusnya untuk merah dan hijau demikian. Sehingga untuk putih saja dia ada 4 kombinasi, putih hitam, putih pink, putih orange, dan putih abu-abu. Merah juga sama, sehingga di sini ada 3 dikali ini ada 4, sehingga dia sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Ini contoh untuk metode penjajahan yang perkalian. Selanjutnya, oh ya, jangan lupa minta tolong nanti untuk bukti kalian belajar ini nanti dicatat. Ini dicatat, kemudian nanti dikirimkan ke saya tugas pencatatan ini. Ya, jangan lupa. Sekarang saya hapus ini. Sekarang contoh untuk metode penjumlahan. Nah, misal gini. Misal ini karena social distancing, jadi sebenarnya tidak boleh mudik, tapi tidak apa-apa. Misalnya Rizky akan mudik ke Kediri. Nah, ketika Rizky mudik ke Kediri ini, dia dari kota Sidoarjo ke kota Kediri. Kemudian di Sidoarjo ini ada 4 bus, ada 2 kereta, kemudian ada pesawat, tidak ada ya? Iya, Kediri tidak ada pesawat, tidak ada bandara. Jadi 4 bus sama 2 kereta misalnya. Dari Sidoarjo ke Kediri ada pilihan 4 bus dan 2 kereta. Maka berapa banyak kemungkinan si Rizky ini dari Sidoarjo ke Kediri? Maka dia sama dengan 4 bus ditambah 2 kereta, sama dengan 6 pilihan yang bisa dipilih oleh Rizky. Ini contoh untuk penjumlahan. Itu beberapa awal dari konsep metode pencacahan. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, misalnya lagi. Saya ulang ke angka-angka tadi ya. Saya ulangi lagi. Misalnya sekarang saya punya 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka ini akan disusun di 5 kotak seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Dan angka itu tidak boleh berulang. Maka sesuai dengan kaidah perkalian tadi, maka bagaimana caranya? Kotak pertama bisa diisi dengan berapa angka? 5 angka. Kemudian karena sudah diambil 1 dan tidak boleh berulang, maka dia tinggal 4 di kotak kedua. Di kotak ketiga menjadi tinggal 3. Di kotak yang kedua itu tinggal 2. Yang di kotak terakhir tinggal 1. Sehingga dia menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, perkalian model yang seperti ini itu untuk selanjutnya nanti ini bisa disebut dengan 5 faktorial. Saya tulis 5 faktorial. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi kalau ada misalnya 4, ya 4 faktorial. Jadi kalau misalnya ada 4 faktorial, ya tinggal 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini namanya lambang faktorial. Tanda seru itu faktorial. Kalau 3 faktorial bagaimana? Ya 3 kali 2 kali 1 namanya 3 faktorial.
Kalau 2 faktorial bagaimana? Ya 2 kali 1. Kalau 1 faktorial ya sama dengan 1. Kalau 0 faktorial, 0 faktorial itu sama dengan 1. Ini yang perlu dicatat, bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi 1 faktorial itu sama dengan 0 faktorial. Itu konsep dari faktorial. Sekarang kita akan belajar permutasi dari, yang pertama permutasi dari unsur yang berbeda. Maka gini, misalnya ada 6 anak. 6 anak ini akan dipilih 2 anak untuk menjadi ketua dan sekretaris. Ketua dan sekretaris. Maka bagaimana ada berapa formasi yang bisa dibentuk dari susunan pengurus ini? Dari 6 anak diambil 2 anak. Maka misalnya anak itu adalah A, B, C, D, E, F. Kemungkinan pertama, ini ketua, ini sekretaris. Bisa jadi ini A, ini B. Bisa jadi ini B, ini A. Bisa jadi ini A, ini C. Bisa jadi ini C, ini A. Bisa jadi ini A, ini D. Bisa jadi ini D, ini A. Dan seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga dari sini kita dapatkan rumus permutasi. Ini namanya permutasi 2 dari 6. Untuk menentukan permutasi ini, rumusnya adalah P, misalnya 2, ini adalah R, dan ini adalah N. Maka rumusnya itu sama dengan N faktorial atau 6 faktorial, karena ini 2 dari 6. 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 2 faktorial. Atau kalau kita ambil dari rumus ini, kalau ini R ini N, maka P dari N, PR dari N, atau permutasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Maka bagaimana cara mengerjakan ini? Maka dia sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 2 sama dengan 4 faktorial. Maka dia sama dengan karena ini 4 faktorial, ini kan sama dengan gini. 6 faktorial itu sama dengan 6 kali 5 kali 4 dan seterusnya kan sampai kali 1. Maka 4-nya ini kita potong jadi 4 faktorial. Karena kalau kita teruskan kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan gitu. Lah 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan sama dengan 4 faktorial. Sehingga ini tak potong di sini menjadi 4 faktorial. Gunanya untuk apa? Karena ini ada 4 faktorial. Sehingga ini bisa kita coret. Sehingga dia sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. Ini contoh permutasi dari unsur yang berbeda. Silahkan jangan lupa nanti dicatat, kemudian dikumpulkan tugasnya. Sekarang yang kedua adalah permutasi dari beberapa unsur yang sama. Misalnya gini, ada kata multimedia. Dari kata multimedia ini ada berapa kombinasi huruf yang bisa disusun. Artinya ada berapa banyak kombinasi huruf-huruf ini yang bisa disusun dari kata multimedia. Maka untuk mengerjakan atau untuk mencari banyaknya huruf-huruf yang bisa disusun dari kata multimedia, itu kita gunakan permutasi dari beberapa unsur yang sama. Kita hitung dulu multimedia. Multimedia ini jumlah hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sama dengan 10. Sekarang M ini kita anggap sebagai R1. Itu sama dengan 1, 2. U sama dengan kita anggap R2. 1, cuma 1. Kemudian L ini kita anggap R3. Maka dia sama dengan 1. Kemudian T kita anggap R4. Dia sama dengan 1. I kita anggap R5. Dia sama dengan 2. Kemudian E ini kita anggap R6. Dia sama dengan 1. Kemudian D kita anggap R7. Dia sama dengan 1.
A kita anggap R8 sama dengan 1. Nah, rumus permutasi seperti ini untuk mencari banyaknya susunan dari kata-kata seperti ini, maka rumusnya untuk permutasi di sini adalah sama dengan N faktorial dibagi R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial, dan seterusnya. Sehingga dari sini, ini Rn ya, dari sini atau ya, kemudian dari sini kita dapat mencari ini bagaimana kombinasinya. Dia sama dengan N-nya sama dengan 10 menjadi 10 faktorial dibagi dengan R1. R1-nya sama dengan 2 faktorial. R2, R2, R3, R4, R6, dan R7 juga R8. Ini karena sama dengan 1. Dan tadi kita jelaskan bahwa 1 faktorial sama dengan 1, maka tidak akan mempengaruhi hasil. Tidak usah kita tulis, tidak apa-apa. Sehingga ini 2 faktorial, yang R5 juga 2 faktorial. Kita tulis seperti ini. Sehingga dia sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial. Coret-coret sehingga sama dengan ini, saya coret juga. Saya coret sama ini tinggal 2. Sehingga sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2. Bisa dihitungkan? Tolong dihitungkan. Ayo. Itu tukang kamera, ayo dihitung. Kalkulator cepetan. 9 kali 8 72, 72, 7 20, 6 ini 30, 30 ini 60, 60 ini 72, 72 kali 7 49, 49 berapa? 49 50, 504 berapa? 72 kali 7 14 1 49 504, 504 kali 6 24 30, 3.240 ya? Betul? Iya, 30.240. Ya. 900.000 ya? Berapa? 900.000 7. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2 kali 3. Oh iya, kali 3. Oh iya ya, kali 3. Berapa? 990.000? 907. Berapa? 907. Iya, 200 titik jalan. Berarti 907.200. Betul ya? Ya. Itu hasil perkalian saya hapus ini. Nah, betul ya? 9, 10 kali 9 90 ya. Kali 8 720. Ini iya, tambah 01 lagi. Oke. Ini cara untuk mencari susunan huruf dari sebuah kata yang kita gunakan, atau bagaimana bentuk contoh permutasi dari beberapa unsur yang sama. Selanjutnya, silakan jangan lupa nanti dicatat ini. Selanjutnya adalah permutasi siklis. Permutasi siklis. Misalnya begini. Nah, ini lingkaran. Permutasi siklis itu lingkaran. Misalnya ada 4 orang. Ada 4 orang akan duduk mengitari meja. Misalnya 4 orang itu adalah A, misalnya di sini A, kemudian ini B, ini C, ini D. Nah, ada berapa cara untuk menempati tempat duduk ini? Artinya A pindah ke sini boleh, pindah ke sini boleh, pindah ke sini boleh. Maka bagaimana caranya? Maka kita lihat, ini kan A, ini B, ini C, ini D. Boleh dong nanti diputar B-nya di sini. Jadi B, A, C, D. Kemudian ini diputar lagi, boleh kan? Tapi karena ini siklis, maka ini ketika nanti posisi A itu di sini, ketika muter ke sini dan ini putarannya sama, maka dia tidak akan merubah susunan. Maka kita anggap A ini sebagai patokan di sini, dan ini anggap sudah paten, tidak bisa
diputar lagi, karena diputar bagaimanapun kalau yang seperti ini dia tetap akan dengan susunan yang sama. Makanya dari sini kita tinggal B sama C sama D. Bagaimana cara untuk menempati tempat ini B, C, D ini dari 3 tempat? Maka ini tuh 2, 3 ini kita gunakan permutasi 3 dari 3. Artinya kan bisa bentuknya B, C, D. Kemudian bisa B, D, C. Kemudian bisa C, B, D. Kemudian bisa B, C, B, C, D, B, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ini banyaknya cara untuk menempati 3 tempat duduk yang ditempati oleh 3 orang ini bisa kita gunakan permutasi 3 dari 3, sehingga dia sama dengan 3 faktorial bagi 3 min 3 faktorial. Kan sama dengan 3 faktorial bagi 0 faktorial. Tadi kan 0 faktorial sama dengan 1, sehingga dia sama dengan 3 faktorial. Terus bagaimana dengan ini? Nah, karena ini dianggap paten, maka kita hitung. Maka ini yang namanya permutasi siklis. Makanya kalau ini 4 orang, maka cara menghitung permutasi siklis itu sama dengan n-1 faktorial. Jadi kalau 4 orang yang dihitung cuma 3 orang ini. Jadi 3 faktorial ini. Misalnya ada 5 orang yang menjadi yang satu paten, kemudian yang lainnya dianggap itu yang dicari. Gitu. Ini untuk permutasi siklis. Lebih jelasnya saya contoh satu lagi. Misalnya ada 3 pasang. Ada 3 pasang cewek dan cowok. Cewek, cowok. Dia akan menempati kursi yang mengitari meja. Yang pertama, bagaimana caranya agar cewek cowok ini sepasang kekasih tetap bersama. Yang A itu sepasang cewek cowok itu selalu berdampingan. Nah, karena ada 6 orang misalnya ya. Kalau sepasang ini cewek cowok, maka ini kan tinggal 3 pasang sebenarnya. Karena 3 pasang. Jadi pasangan di sini pasangan A, ini pasangan B, dan ini pasangan C kan gitu. Pasangan A, pasangan B, pasangan C. Karena ini hanya sepasang. Nah, maka untuk mencari permutasinya, untuk mencari banyaknya susunan, itu kita anggap ini cuma 3. Maka dia sepasang ini permutasinya ini yang pertama itu dia sama dengan ini 3 min 1 faktorial untuk permutasi siklisnya. Permutasinya 3 min 1 faktorial untuk sepasang cewek cowok, sehingga sama dengan 2 faktorial. Kemudian yang kedua ini yang permutasi untuk sepasang tadi. Nah, kemudian yang kedua ini di sepasang ini kan ada laki ada perempuan. Tadi ada cowok ada cewek, ada cowok ada laki ada perempuan. Ini juga ada laki ada perempuan. Ini juga ada laki ada perempuan, kan seperti ini. Jadi selain ini tadi muternya, kita juga lihat ini kan bisa bertukeran, sehingga tempat duduk sepasang ini kan bisa bertukar tempat, sehingga masing-masing ada kemungkinan 2. Jadi bisa L-nya di sini dan P-nya di sini, bisa dibalik P-nya di sini, L-nya di sini, sehingga ini 2 faktorial ini bisa kita kalikan. Ini kita kalikan dengan ini 2 masing-masing 2. Ini juga 2. Yang di sini, ini 2 dari sini, ini 2 dari sini, kalikan 2 lagi, ini dari sini, sehingga dia sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Ini kalau sepasang cewek dan cowok itu selalu berdampingan. Yang kedua, misalnya
Oh iya, jangan lupa yang ini nanti sebelum saya hapus, ya ini nanti dicatat ya. Jangan lupa ini catat juga, saya hapuskan. Yang kedua misalnya, pertanyaannya adalah berapa banyaknya cara atau kombinasi dari cara mereka menempati tempat duduk? Berapa varian cara mereka menempati tempat duduk? Kalau misalnya cowok dan cewek duduknya berselingan. Duduknya berselingan. Nah, penjelasan gampangnya gini. Saya buat lingkaran lagi di sini, yang cowok di sini misalnya. Yang cowok. Misalnya cowoknya itu A, kemudian B, kemudian C. Nah, untuk mencari banyaknya variasi dari tempat duduk cowok, ini kan pakai permutasi siklis ya. Yang pertama ini duduk cowok, tulis duduk cowok gini aja. Duduk cowok. Itu kan dia sama dengan 3 dikurangi 1 faktorial ya. Sama dengan 2 faktorial. Kemudian, nah ternyata harus ada selang-selingnya. Di sini ada cewek, di sini ada cewek, di sini ada cewek. Misalnya ceweknya itu adalah X, Y, sama Z misalnya. Maka X, Y, Z ini kan bisa X-nya bisa meletakkan di sini, di sini, di sini. Dan kalau sudah seperti ini sudah tidak bisa dianggap siklis lagi yang ini karena tadi siklisnya sudah berpedoman di satu ini. Jadi untuk yang tempat duduk cewek itu duduknya cewek itu dia sama dengan langsung ini. Bagaimana variasi dari 3 tempat duduk cewek ini sama dengan 3 faktorial. Sehingga untuk mencari berapa banyak variasi tempat duduk ini, dia sama dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial, sehingga sama dengan 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12. Ini salah satu contoh untuk mencari mengatur bagaimana berapa banyak cara duduk dari contoh yang seperti ini. Contoh permutasi siklis. Itu dulu materi yang kita pelajari hari ini. Untuk tugas nanti akan saya umumkan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.